Ada pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para ulama. Coba kalau Anda merasa bisa mengatur diri sendiri. Ketika ingin buang air besar, tahan, jangan buang air kecil. Gak ada yang mampu. Mesti, walaupun niatnya cuma buang air besar, buang air kecil gak bisa kita tahan. Menunjukkan kita tuh gak ada kemampuan untuk mengendalikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, pembahasan amalan sehari-hari, zikir-zikir atau amalan-amalan yang dibuat selama 24 jam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pertama, kita jangan lupa duduk niat i'tikaf di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat duduk di masjid ini i'tikaf karena Allah lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini halaman 46, babun nahyi anis salam alal julus li qada'il hajah. Bab lanjutan, babun nahyi, bab larangan, anis salami, larangan salam, alal jalis, kepada orang yang sedang duduk, li qada'il hajati, karena qada'ul hajah, karena dia buang air kecil atau buang air besar. Larangan mengucapkan salam ketika tahu ada orang yang sedang berada di toilet, tandas, buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau tahu, ini hukumnya. Kalau tidak tahu, tentu nggak ada hukum. Qala ashabuna, berkata ashabuna asy-Syafi'i, berkata para ulama Syafi'iyah, yukrahu, dimakruhkan, assalamu, mengucapkan salam, alaihi, kepada orang yang sedang berada buang air kecil ataupun buang air besar. Makruh mengucapkan salam pada mereka. Fa in sallama, kalau seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air besar, buang air kecil yang berada di Baitul Khala, lam yastahiqo, maka orang yang salam tadi tidak berhak jawaban untuk mendapatkan jawabannya.
Li hadits Ibnu Umar, karena hadis yang telah diterangkan oleh Ibnu Umar, wal muhajir dan al muhajir al madhkurain yang telah disebutkan fil babi qablahu, di bab yang sebelumnya. Kita tahu bab sebelumnya, sebelum ini 1 bulan yang lalu kita baca bahwa Nabi pernah buang air kecil, kemudian ada satu orang sahabat bernama Muhajir bin Kunfud radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi, kemudian mengucapkan salam. Jelas dalam hadis itu falam yarudda hatta tawaddoa, Nabi enggak menjawab salam hatta tawaddoa, bahkan baru selesai kemudian Nabi berwudu, selepas itu baru dijawab. Tapi ini menjawab ya qadaan, karena qada, mengganti yang telah lalu. Sebenarnya nggak wajib. Salam ini termasuk dalam akad, termasuk di dalam pembahasan di dalam hukum fikih, ada ijab qabul dalam salam. Jadi salam itu hukumnya seperti ijab qabul. Ada yang salam, ada yang menjawab. Secara hukum asli tidak boleh dibatasi oleh jarak secara umum. Jadi kalau ada orang salam kepada kita, assalamualaikum, kemudian tanpa uzur yang disalami diam, kemudian dalam waktu yang agak lama baru dia jawab waalaikumsalam, maka kewajiban menjawab salam itu tidak gugur karena ada fasilah jarak. Salam itu seperti ijab qabul. Kalau ada orang yang ijab, maka qabul itu harus langsung diucapkan ketika kalimat ijab itu sudah diucapkan. Seperti nikah. Saya nikahkan engkau dengan putri saya bernama Fulan ibnu Fulan dengan mahar Fulanah, Fulanah binti Fulan dengan mahar 1 juta rupiah dibayar tunai, maka langsung dijawab. Tidak boleh ada jarak yang dianggap jauh secara umum. Salam juga seperti itu, dan pembahasan salam itu nanti ada pembahasan khusus tersendiri yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Nanti di bab bahagian di belakang akan ada nanti judul bab tersendiri, Kitabus Salam wa ma yata'allaqu biha, kitab pembahasan khusus tentang salam dan apapun yang berkaitan dengan salam. Nah, itu lengkapnya nanti akan dibahas oleh Imam An-Nawawi di bab yang berada di pembahasan di pertengahan kitab. Nah, di antaranya di sini karena berkaitan dengan amalan, karena beliau menulis kitab ini susunannya sesuai dengan amaliyah kita hari-hari, mulai dari bangun tidur. Nah, ini masih dalam kondisi setelah bangun tidur masuk ke toilet, ke WC, ke tandas untuk buang air kecil atau buang air besar. Maka beliau membahas secukupnya sesuai dengan bab. Kalau ada orang yang berada di Baitul Khala, bagi kita yang tahu makruh hukumnya salam. Kalau seumpama salam, tidak berhak untuk mendapatkan jawaban. Maknanya juga nggak wajib bagi orang yang berada di WC untuk menjawab salamnya. Nah, sayangnya kadang kita nggak tahu tata tertib sunnah ini. Bertamu ke rumah orang, salah satu tertib daripada sunnah, kalau salam itu jangan lebih 3 kali. Dan salam tuh buat jarak. Salam, diam dulu. Kalau mungkin sekiranya kurang terdengar, angkat sedikit suara lebih keras. 2 kali salam. Kalau 3 kali salam tidak terdengar, maka 3 kali salam kok nggak ada yang jawab, nggak ada yang, Nabi perintahkan pulang. Jangan salam yang keempat, yang kelima. Salam 3 kali cukup, kemudian pulang. Ini juga akan kita bahas detail pada tempatnya. Kalau sekarang enggak, kalau nggak dijawab-jawab, maka terus mengucapkan salam, itu keliru. Babu mayakulu idza kharaja minal khala. Bab setelahnya, apa doa yang dianjurkan idza kharaja, ketika seseorang keluar minal khala'i, daripada baitul khala, dari WC dan toilet. Yaqulu, yaitu seseorang yang mengucapkan ghufranaka, alhamdulillah alladzi adhaba annil adha
wa'afani. Yaitu seseorang membaca doa ini, ghufranaka, ya Allah aku mohon ampun kepada engkau, aku minta ampunan engkau. Ini kalau dalam ilmu nahwu shorof menyimpan kalimat as'aluka ghufranaka, ya Allah aku minta pada engkau ampunan engkau. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya bagi Allah, alladzi zat azhaba yang telah menghilangkan ani daripada aku al-adha penyakit rasa sakit, wa'afani dan menyehatkan aku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan gangguan penyakit dari diriku dan memberikan kesehatan kepada diriku. Ini doa yang disunahkan ketika kita keluar daripada WC, toilet ataupun tandas selepas kita buang air kecil atau buang air besar. Sabata telah tetap fil hadits sahih di dalam hadis yang sahih fi Sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Sunan At-Tirmidzi, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya beliau yakulu beliau bersabda, ya karena adanya beliau yakulu membaca doa ghufranaka. Doa ketika beliau keluar daripada toilet, beliau membaca doa ghufranaka. Ini hadis dua doa dijadikan satu boleh nggak? Boleh aja. Ada sebagian orang yang mengatakan dilarang, ya dia keliru. Kenapa dilarang? Menggabungkan dua doa jadi satu nggak ada masalah. Kalau ndak hafal banyak, hafal cuma satu, amalkan satu. Tapi kalau dia hafal lebih daripada satu doa yang ada di dalam satu amal diajarkan Nabi, nggak ada masalah dia gabungkan. Karena memang juga tidak ada larangan untuk hal itu. Dan memang Nabi juga mengajarkan doa itu di tempat yang sesuai dengan tempatnya. Minimal ini, ghufranaka. Minimal. Tapi kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun hanya doa ini saja terlalu pendek. Kalau ditanya cukup, mencukupi. Mengamalkan sunnah juga sudah dihitung, mengamalkan sunnah. Tapi tambahkan, alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa'afani, sambil diresapi maknanya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan penyakit dari diriku dan telah menyehatkan badanku. Dalam doa ini tentu Nabi meminta ampun. Ini perlu kita ulang-ulang kembali. Nabi, para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka bukan orang-orang yang memiliki dosa. Nabi itu kaidahnya maksum, mereka itu terjaga daripada dosa. Nah, kalau nabi-nabi dan rasul sudah terjaga dari dosa, apalagi pimpinan para nabi, para rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah dikatakan terjaga dari dosa, nggak ada dosa, apa fungsi ghufranaka di sini? Ketika dosa nggak ada, seseorang seumpama tidak ada dosa, ya tentu rahmat yang akan ditambahkan. Yang kedua, Nabi mengucapkan ataupun membaca doa dan permohonan ampun lain sebagainya, itu adalah tujuannya juga li ta'limil ummah, mengajarkan kita. Kan Nabi diutus untuk ditiru. Jadi tujuan Nabi untuk mengajarkan kepada kita yang memang banyak dosa, banyak kekurangan, pasti dalam kehidupan kita manusia yang banyak salah, maka selayaknya kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan Nabi untuk umat, bukan terkhusus untuk diri beliau. Atau bisa saja di sini ampunan yang bukan berkaitan dengan dosa, karena kan minta maaf bisa saja bukan karena kesalahan. Orang tuh kalau mulia mungkin bukan salah pun kita akan minta maaf. Mau lewat di depan orang pun maaf, permisi. Lah salahnya di mana? Jadi minta maaf itu kadang bukan karena satu hal yang sampai tingkatan dosa, tapi
merasa ada hal yang tidak enak di badan, pada diri kita, maka kita minta maaf. Termasuk juga ada dua, paling tidak kata para ulama, wa fi munasabatihi huna qaulan. Dalam kondisi tadi kenapa minta ampun, ada beberapa pendapat yang diterangkan oleh para ulama, diantaranya ila mintar dzikri ay bil lisan muddatalub fihi fil khala wa kana la yatruku dzikrillah illa fi tilkal halah. Nabi kenapa membaca ghufronaka, ya Allah aku mohon ampun pada engkau. Mohon ampun di situ bukan karena dosa, karena Nabi merasa tidak enak. Beliau tidak meninggalkan zikir lisan kecuali hanya ketika berada di Baitul Khala. Nah, biasanya beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam satu hadis yang sahih mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyanihi. Nabi itu mesti zikirnya setiap saat, nggak berhenti dari zikir itu. Nah, secara lisan terutama beliau akan berhenti kalau sudah berada di dalam toilet. Lah, orang yang sudah berada dalam tingkatan seperti itu, nah kondisi yang zikir lisan nggak bisa, hati nggak enak, merasa seperti bersalah, padahal bukan salah. Dikerjakan malah salah, ditinggalkan malah betul. Cuma karena sudah menjadi satu hal yang diterangkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi mesti apapun keadaan itu zikir. Ini keadaan yang pertama yang disampaikan oleh para alim ulama. Bisa jadi khaufan min taksirihi fi ada'i syukri hadhihi ni'mah al-jalilah in at'amahu thumma hadamahu thumma sahula furujahu fara'a syukrahu qasiran an bulughi haqqi hadhihi ni'mah fatadarokahu bil istighfar. Atau bisa jadi sebenarnya Nabi ngajarkan pada kita termasuk isi dari doa tadi, ya Allah aku mohon ampun pada engkau, segala puji bagi engkau, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan penyakit ini dari diriku dan telah menyehatkan aku. Ini Nabi mau ngajarkan pada kita, seperti apapun kita syukur, sebenarnya syukur kita itu sangat-sangat kurang dibandingkan anugerah karunia yang Allah berikan. Nah, kalau kurang itu termasuk bahagian kesalahan. Coba untuk urusan ke tandas, ke toilet saja nggak bisa syukur, padahal begitu besarnya nikmatnya. Nah, karena beliau mengajarkan kurangnya syukur kita itu, karena kurang syukur itu kesalahan, maka hendaklah mohon ampun pada Allah dari kekurangan itu, kesalahan yang kita buat. Nah, ini beberapa pandangan yang disampaikan oleh para ulama tentang istighfar atau mohon ampun yang ada di dalam doa ini. Jadi seperti apapun solehnya kita, ya tetap istighfar. Karena orang yang soleh ciri khasnya malah istighfar. Ciri khas orang soleh itu istighfar. Karena ciri khas orang yang soleh, setiap amal apapun yang dia buat mesti selepas itu akan mohon ampun pada Allah. Sholat, padahal kita sholat, selesai sholat subuh, selesai sholat zuhur, selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, isya, anjurannya apa? Astaghfirullah. Padahal amal taat. Lah taat saja istighfar, bagaimana kalau maksiat? Ciri khas orang soleh selalu mudawamah istighfar. Karena kurangnya kita dalam bersyukur terhadap nikmat karunia yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Kemudian hadis setelahnya, warwaina dan kami telah meriwayatkan an Ibni Umar, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau telah berkata, karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, ketika beliau keluar minal khala'i, daripada baitul khala, daripada WC, toilet. Qala, beliau membaca, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni adahu. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya bagi Allah, alladzi zat adzaqani, yang telah memberikan kepada aku ladzatahu, kelezatannya,
Wa abqa, dan dia telah menetapkan, membiarkan, memberikan via kepada diriku kuwatahu, kekuatannya. Wa dafa'a anni, dan dia telah menyingkirkan anni, daripada aku, adahu, gangguan atau penyakit yang ada di dalamnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelezatan makanan yang aku makan. Lezatnya itu Allah beri. Kemudian setelah kelezatannya diberi, kekuatannya tetap Allah ada, tetap disisakan dalam diri. Selepas makan ada kekuatan. Dan yang mengganggu-ganggu, sisa-sisa yang tidak ada gunanya, Allah buang. Coba betapa Rahman dan Rahimnya Allah pada kita. Luar biasa badan ini, makan yang nikmat, kenikmatannya diberi, kelezatannya diberi, kemudian kekuatan tetap Allah sisakan. Yang buruk-buruk disaring oleh Allah kemudian dibuang. Itu yang diberikan oleh Allah pada semua manusia, entah dia taat ataupun tidak. Beriman atau tidak Allah beri. Mau sholat atau tidak juga Allah beri. Karena memang anugerah dunia itu tidak ada harganya bagi Allah. Bagi Allah ya, bagi kita sangat berharga. Yang mahal itu bagi Allah adalah agama. Maka dunia semua Allah beri. Hal yang seperti ini Allah nggak pandang orang itu taat atau tidak. Tapi bagi orang yang taat, mereka akan sangat bersyukur, berpikir, tafakkur, sehingga tahu diri bahwa mereka hamba. Akhirnya dengan diberikan keadaan kondisi seperti keadaan ini, akhirnya malah bertambah kenal, tambah dekat dengan Allah. Tapi kalau orang yang tidak kenal dengan Allah, tambah diberi nikmat, tambah jauh. Bahkan sampai dia nggak sadar, sampai dia mengakui tidak ada Tuhan. Diri itu berjalan sendiri, kalau makan ya pencernaan berjalan sendiri, semua berjalan sendiri. Ya memang saya bisa, ya sudah berjalan sendiri. Padahal kalau mau tafakkur, mau berpikir sedikit, kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak akan bisa. Ada pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para ulama. Coba kalau Anda merasa bisa mengatur diri sendiri, ketika ingin buang air besar, tahan, jangan buang air kecil. Gak ada yang mampu. Mesti, walaupun niatnya cuma buang air besar, buang air kecil gak bisa kita tahan. Menunjukkan kita tuh gak ada kemampuan untuk mengendalikan diri. Ada yang mengendalikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bisa dirasakan kalau kita mau berpikir. Nah ini diantara doa yang dianjurkan. Nah kita biasa hafal ghufronaka, bagus, tambahkan alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, atau doa ini alhamdulillah alladzi adaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni adahu. Ini diantara doa yang disunnahkan ketika kita selesai buang hajat. Bahkan dalam satu riwayat dalam syarah wa fi syarhil uddah, dalam kitab syarah al-uddah, wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu idza kharaja minal khala masaha batnahu wa qala ya laha min ni'matin law na'lamu qadraha. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau kalau sudah selesai buang air besar, sudah selesai dari toilet, maka beliau keluar. Beliau mengatakan ya laha min ni'matin law na'lamu qadraha. Beliau keluar dari WC, dipegang perutnya, kemudian dipegang, digosok-gosok. Wahai perut, coba bayangkan kalau kita seumpama faham keagungan anugerah nikmat ini. Ini kata Sayyidina Ali. Kita pun kan sebenarnya nggak ngamalkan sunnah pun, kita kadang kalau sudah sakit perut pergi ke WC, keluar digosok-gosok. Itu sebenarnya kalau tafakurnya betul, itu amalan daripada para sahabat radhiyallahu taala. Kalau betul, cuma mungkin kita anggap itu biasa, nggak ada dalam agama. Tapi ternyata hal-hal ini kalau kita buat tiru Nabi, tiru sahabat, ada nilai agama dalamnya. Sayyidina Ali pun buang air kecil, bahkan di sini diterangkan
Idza kharaja minal khala, sering kalau sudah keluar dari Baitul Khala beliau pegang perut digosok. Ya Allah, nikmat ini kalau betul-betul orang tahu betapa besarnya, nggak mungkin dia nggak syukur. Ini amal yang dibuat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis yang rawahu Ibnu Sunni wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Al-Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala. Bahkan ada syawahid. Kalau kita mengkaji hadis, ada penguat-penguat hadis. Nah, hadis ini banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini juga banyak syawahid, banyak pendukung. Di antaranya yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah marfu'an, beliau memarfu'kan hadis ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna Nuhan alaihi salam lam yakum an khalaiqatu illa qol. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidaklah beliau keluar dari Baitul Khala sekalipun. Mesti berarti tiap kali keluar Baitul Khala, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam selalu mengucapkan alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatahu wa abqa manfaatahu fi jasadi. Ini ada kemiripan tapi berbeda sedikit dalam lafaz. Alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatahu wa abqa manfaatahu fi jasadihi. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kelezatan makanan itu kepada aku, wa abqa manfaatahu, dan Allah mengekalkan manfaatnya itu pada diriku, fi jasadi, Allah tetap menetapkan manfaatnya itu tetap berada di dalam jasad diriku. Ini kurang lebih maknanya hampir sama dengan hadis yang kita dengar tadi, tetapi dengan lafadz yang berbeda. Nah, ini doa yang dianjurkan ketika selesai daripada Baitul Khala. Di kitab yang saya pakai, Syarah Al-Futuhatur Rabbaniyah Alal Adhkar An-Nawawiyah, ini ada 8 jilid, 8 juz, 4 jilid, 8 juz. Juz yang pertama sudah selesai dalam bab ini, maka masuk ke dalam juz yang kedua dari kitab Syarah Al-Futuhatur Rabbaniyah Alal Adhkar An-Nawawiyah. Jadi membaca kitab menggunakan syarah penjabaran para ulama itu lebih membuat diri kita tenang daripada menerangkan dengan pemahaman sendiri. Masuk dalam pembahasan bab setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis bismillah karena memang juz yang baru, juz 2. Babu ma yaqulu idza arada sabbama il wudu. Bab doa yang diucapkan seseorang ketika dia berwudu. Yustahabbu ayyaqula fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Selesai dari keluar WC, maka amal setelahnya wudu. Ini amal urutan dalam kehidupan. Dianjurkan bagi seseorang pertama kali di awal wudunya dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala bismillah kafa. Kalau seumpama dia singkat dengan bacaan bismillah, maka itu sudah mencukupi. Maknanya dapat sunnah atau tidak? Dapat, tapi tentu bukan al-akmal, bukan yang paling sempurna. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau baca bismillah itu mencukupi. Qala ashabuna, berkata para ulama, fa in tarakat tasmiyah, apabila seseorang meninggalkan tasmiyah, membaca bismillah, fi awalil wudu'i, di awalnya wudu, atabiha fi athnaihi, ata maka dia datangkan baca biha dengan bacaan bismillah tadi, fi athnaihi, di pertengahan wudu. Fa in tarakaha, kalau dia meninggalkan bismillah, hatta faragha, sehingga dia selesai daripada wudu,
faqad fata, maka sungguh telah terlewatkan mahalluha, tempatnya membaca bismillah. Fala ya'ti, maka dia tidaklah mendatangkan biha dengan bismillah tadi. Wa wudu'uhu, sedangkan wudunya sahihun, dianggap sah. Sawaun, sama saja, tarokaha, dia meninggalkan bismillah tadi amdan, dengan sengaja, au sahwan, ataupun karena lupa. Hada, pendapat ini, madhabuna, ini adalah madhab kita, wa madhabu jamahiril ulama, dan madhab jumhur, kebanyakan daripada para ulama. Wajah, dan telah datang fit tasmiyati, mengenai bacaan bismillah, ahadithun, beberapa hadis, dha'ifatun, hadis-hadis yang dhaif. Sabata, telah tetap an Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, annahu, bahwasanya beliau qala, telah mengatakan, la a'lamu, aku tidak mengetahui, fit tasmiyati, di dalam masalah bismillah, fil wudu'i, di dalam wudu, haditsan sabitan, aku tidak mengetahui ada satu hadis pun yang sabit. Nggak ada hadis yang kuat mengenai bismillah di dalam wudu. Ini perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Tapi tadi beliau sudah terangkan babnya, yustahabbu, disunnahkan untuk membaca bismillah ketika kita berwudu. Sebelum memulai anjurannya, jadi sebelum kita, pertama, amal yang pertama kali dalam wudhu itu kan membasuh tangan, basuh telapak tangan ya. Kalau membasuh tangan sampai siku itu fardunya wudhu nanti. Basuh tangan dulu sesuai dengan hadis Nabi, apabila kalian bangun dari tidur, fala yakmisanna ahadukumul ina, janganlah salah seorang di antara kalian langsung memasukkan tangannya ke wadah. Zaman dulu kan nggak pakai keran, maka kata Nabi, cuci dulu tangan, jangan langsung masukkan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak tahu tadi malam waktu tidur itu tangannya nginap di mana, berjalan kemana-mana kan waktu tidur. Maka kata Nabi, dia nggak tahu, jangan langsung masukkan tangan ke dalam air, dalam bejana. Nah ini untuk zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan keran. Sebelum cuci tangan tuh baca bismillah. Lupa baca bismillah atau sengaja sekalipun, lupa dia baca di awal, teringat di tengah, baca bismillah di tengah wudhu. Kapan terlewatkan waktunya? Kalau wudhunya sudah selesai, ya sudah, terlewatkanlah kesempatan untuk membaca bismillah. Ada sunnah-sunnah, dan setiap sunnah itu punya tempat, punya waktu. Maka kalau sudah terlewatkan, sunnah itu pun menjadi terlewatkan. Tapi beliau sudah ingatkan di sini, sama saja adanya, baik dia meninggalkan karena lupa ataupun karena disengaja, wudhunya tetap sah. Karena tidak termasuk rukun wudhu membaca bismillah. Ini pendapat madhab Syafi'i dan jumhur, jamahir, kebanyakan para ulama. Kenapa beliau katakan kebanyakan? Berarti tidak semua. Nggak semua ulama berpendapat begitu. Ada ulama memang yang mengatakan baca bismillah itu wajib dalam wudhu. Hadis-hadisnya tentu menurut ulama yang mengatakan wajib tentu sahih menurut mereka, karena kan nggak mungkin mereka berdalil dengan hadis dhaif. Maka dhaif sahih dari dulu seperti itu Bapak Ibu. Kita jangan mudah tertipu orang mengatakan ini sahih, ini dhaif, karena akan ada pertanyaan kedua kalau kita paham ilmu. Sahih menurut siapa? Dhaif menurut siapa? Oh hadis ini jangan diamalkan, dhaif itu. Dhaif menurut siapa? Nah terkadangan satu golongan antara ustadznya saja, antara dhaif sahihnya aja khilafiyah. Kadang sahih menurut Imam Bukhari bahkan mensahihkan, tapi sama Imam Nasai hadis itu jadi dhaif. Karena terkenal di kalangan para ulama yang ketat dalam syarat itu bukan cuma Imam Bukhari, ada yang lebih ketat lagi, namanya Imam Nasai. Kalau syarat-syarat Imam Nasai diberikan kepada Imam Bukhari, maka akan ada beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu jadi dhaif menurut Nasai, menurut Imam Nasai. Jadi Imam Nawawi mengatakan di sini, jumhur ulama mengatakan bahwa baca bismillah itu hukumnya sunnah, tapi tidak dipungkiri ada ulama yang mengatakan wajib. Bahkan ada yang membagi, di antaranya Ishaq ibnu Rahawai, ulama mujtahid zaman dulu.
Tapi karena tidak ada murid-murid yang melanjutkan, menjaga, membukukan fatwa dan madhabnya, madhab itu jadi hilang. Madhab itu bukan 4 saja, banyak, ratusan dulu. Jadi kalau kita mengkaji kitab Tirmidzi terutama, As-Sunan At-Tirmidzi, maka di sana beliau akan beberkan beberapa fatwa-fatwa imam mujtahid di zaman beliau. Ini pendapat Ishaq, ini pendapat Sufyan, ini pendapat Ibnul Mubarak. Nah, itu kan nggak ada lagi sampai zaman sekarang. Kan ada beberapa orang yang ngisi kajian, mereka mengatakan kalau ngaku-ngaku ngikut Imam Syafi'i, aneh orang zaman sekarang. Kadang mereka itu ngakunya Imam Syafi'i, entah Syafi'i yang diikuti atau Syafi'iyah yang diikuti. Syafi'i itu Imam Syafi'i, Syafi'iyah pengikut atau ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Kalian tuh bukan mengikuti Syafi'i, tapi kalian mengikuti Syafi'iyah, ulamanya madhab Syafi'i. Orang ini kadang lupa, madhab itu ada ya gara-gara pengikutnya ada. Kalau pengikutnya nggak ada ya jadi Ishaq bin Rahuwai, hilang madhabnya. Jadi nggak boleh menafikan Syafi'iyah dalam Syafi'i, nggak bisa menafikan Hanafiyah dalam Hanafi, tidak bisa menafikan atau menyingkirkan Malikiyah daripada Maliki. Maliki Imam Malik, Malikiyah pengikutnya Imam Malik. Pengikut maknanya tentu para ulama yang dimaksud. Maka itu hal tidak perlu dipermasalahkan dalam. Terkadangan di dalam madhab Syafi'i sendiri ada ulama yang mereka berbeda sedikit dengan imamnya. Imam Nawawi ada beberapa perbedaan dengan Imam Syafi'i dalam hal fatwa, tapi kaidahnya satu. Mereka punya koridor yang sama, koridornya sama. Lah koridor sama aja terkadang menghasilkan hukum yang sedikit berbeda, apalagi kalau koridor berbeda, ya pasti antara timur dan barat. Nah, itu lucu, terkadangan orang yang ngisi kajian kayak tadi ikut Syafi'i atau Syafi'iyah, nggak jelas kalian katanya. Lah madhab itu ada karena ada pengikutnya. Ishaq bin Rahuwai di antara imam mujtahid zaman dulu yang sekarang sudah nggak ada lagi madhabnya, karena tadi tidak ada pengikut ulama-ulama yang menjaga, yang membukukan madhabnya. Menurut Ishaq bin Rahawai, beliau mengatakan intaroka amdan a'ada wa intaroka nasiyan au muta'awilan ajza'ahu. Kalau ada orang berwudu, dia tinggalkan bismillah dengan sengaja, wudunya nggak sah, wajib ngulangi, kata Ishaq bin Rahawai. Ini madhabnya dia. Tapi kalau ninggalkannya itu nggak sengaja, maka mencukupi. Nah, dibagi lagi. Ada yang betul-betul mewajibkan, lupa ndak lupa harus wudhu lagi. Tapi ada juga yang membagi, kalau dia lupa nggak apa-apa, tapi kalau sengaja wajib ngulangi. Pendapat Ishaq bin Rahawai. Tapi jumhur ulama mengatakan kalaupun nggak baca bismillah wudhunya sah, tapi tentu meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah itu karena Nabi sendiri berwudhu baca bismillah. Ayat yang menerangkan tentang wudhu kan nggak ada bismillah di dalamnya. Idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu fardu-fardunya wudhu dalam ayat itu. Kalau kalian berdiri hendak mau sholat, berdiri hendak mau sholat itu termasuk dalamnya niat. Hendak mau sholat itu kan namanya ada keinginan, itu niat. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum, basuh tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Kemudian basuh rambut kalian dan basuhlah kaki kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Ayat itu berhenti di sana. Maka dari ayat itu para ulama mengambil fardu-fardunya wudhu. Selain itu hukumnya sunnah. Telinga tidak ada kami dengar Ustadz di ayat itu, ya telinga memang sunnah. Di situ nggak disebut 3 kali kan? Ya 3 kali itu sunnah. Tapi bukan berarti sunnah untuk ditinggalkan. Pahami sunnah dengan pemahaman yang benar. Sunnah itu perintah, hanya saja tidak sekeras wajib. Sunnah itu perintah, wajib perintah, sunnah juga perintah. Makruh larangan, haram juga larangan. Bedanya ini yang keras, ini yang lunak. Lah yang membagi para ulama itu hanya untuk faktor fatwa dalam fikih. Tapi adab dan etika selayaknya kita nggak membagi. Adab dan etika itu selayaknya jangan dibagi, itu perintah.
Tapi fikih mau tidak mau harus membagi karena hukum yang keluar. Kita kalau punya bos, atasan nggak akan kita bagi itu. Dipanggil, sini kamu, coba pergi ke sana. Pernah kita berpikir itu anak buah, ini perintah atasan kira-kira perintah tegas atau enggak ya? Nggak akan kita pikirkan, kok iya orang gilo gitu. Pasti dikerjakan, entah ini perintah tegas atau enggak, perintah komandan. Bahkan belum diperintahkan, baru dipanggil, Ahmad, siap komandan, kan gitu. Belum lagi diperintahkan, dah siap. Nah kita belum, sudah diperintahkan pun tidak mau. Sedangkan perintah itu sunnah termasuk perintah Allah. Nah jadi dalam hal sunnah, pahami juga dengan cara yang benar, akhirnya kita tidak meremehkan sunnah. Sunnah itu pun termasuk perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi sunnah membaca bismillah, tapi kalau dia tinggalkan, wudunya tetap sah. Tapi hati-hatinya baca bismillah, apalagi kalau kita tahu kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada ikhtilaf para ulama itu jalur aman. Jadi kalau ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, amalkan, maka jalur aman nanti di situ. Di dalam satu hadis yang masyhur, mungkin bahkan hampir kita sering mendengar, satu pembahasan dalam masalah ini, ada kemiripan Bapak Ibu di dalam kemiripan. Kan dalam setiap amal sunnah bismillah, termasuk diantaranya makan. Kalau makan, sunnah baca bismillah. Kalau lupa membaca bismillah di awal makan, maka ada anjuran dalam hadis lain. Kata Nabi, siapa yang idza akala ahadukum fanasiya ayyadhkura asmallah ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Siapa yang makan tapi lupa baca bismillah, dan makan terlanjur sampai selesai atau di tengah-tengah, bahkan sampai selesai pun lupa baca bismillah, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau pakai fi ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillah aku baca untuk awal dan akhirnya. Maka nanti setan, kalau ada orang makan nggak baca bismillah, setan ikut makan, maknanya tidak berkah juga. Tapi kalau orang tuh baca doa ini, setan memuntahkan kembali apa yang dia makan. Makan ada sistem sunnah berjamaah. Ketika makan berjamaah, bentuk makan berjamaah itu beberapa bentuk yang diajarkan dalam sunnah. Bisa jadi satu nampan makan bersama, itu namanya jemaah. Atau bisa jadi orang itu makan sendiri-sendiri tapi berkumpul bersama-sama, itu pun jemaah. Tergantung keperluan. Kalau dia keluarga, bagus makan pakai nampan. Satu sahabat datang, ya Rasulullah, kami makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Maka kata Nabi, la'allakum tatafarraqun, ini mesti makannya pisah-pisah, makannya nggak jemaah, nggak sama-sama. Kebersamaan itu mendatangkan berkah. Maka dalam urusan makan berjamaah, membaca bismillah itu menjadi sunnah kifayah. Kalau bersama makannya, maka seumpama satu orang baca bismillah, sarapan pagi entah ada tendak nanti itu makan berjamaah, dihitung jamaah karena berkumpul. Kok satu orang baca bismillah mencukupi daripada hal-hal yang terdapat keburukan, karena Nabi mengatakan kok ada makanan nggak dibaca bismillah, maka nanti setan ikut makan. Kok ada yang baca bismillah satu saja di antara jemaah, maka keberkahan diberikan oleh Allah. Satu mencukupi, semua baca bismillah afdol, tentu lebih baik. Ini untuk urusan makan jemaah. Kalau makan sendiri ya urusannya sendiri nanti. Berbeda dengan wudhu, ini namanya sunnah ain. Tadi kan sunnah kifayah. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Kalau di dalam pembahasan korban kemarin, korban itu sunnah alal kifayah. Sunnah kifayah untuk satu keluarga. Apa maknanya sunnah kifayah? Kok dari salah satu anggota keluarga ada yang korban, tuntutan sunnah itu gugur untuk keluarga tadi. Itu namanya sunnah kifayah. Maka ada juga sunnah kifayah makan tadi dengan bismillah ketika berjamaah. Tapi kalau dalam hal wudhu, ini namanya sunnah ain.
walaupun wudhunya ramai-ramai itu dihitung sendiri-sendiri, tempatnya aja yang kebetulan sama. Maka kalau dia tidak membaca bismillah, maka fadilah sunnah hilang dari dirinya. Nabi dalam satu hadis yang masyhur, beliau luar biasa, kita sering kan mendengar bahwa Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah keutamaan yang dulu Allah berikan pada nabi-nabi terdahulu. Bahkan mukjizatnya beliau itu mukjizat yang besar-besar, itu juga Allah berikan kepada, yang Allah beri kepada nabi-nabi terdahulu semuanya juga diberikan pada nabi, bahkan lebih tinggi lagi. Nah, diantaranya kita tahu bahwa Nabi Musa itu punya mukjizat Allah berikan ketika Bani Israel haus, nggak ada air, maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, idrib bi asokal hajar, pukul tongkatmu ke batu. Ketika Bani Israel ke tengah lautan dikejar Fir'aun, idrib bi asokal bahar, pukul tongkatmu ke laut. Jadi tongkat Nabi Musa ini sesuai perintah Allah, kemanapun dipukul tuh punya kelebihan, mukjizat. Ketika Bani Israel waktu itu tidak ada air, maka diperintahkan memukul batu. Dari batu muncul 12 mata air. Batu dipukul, keluar mata air. Ini mukjizat. Nabi Muhammad SAW, beliau nggak pernah ada riwayat yang kita tahu mukul batu keluar air, tapi Allah berikan yang lebih besar dari itu. Apa? Contohnya hadis ini. An Thabit An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang, Nabi memandang kepada para sahabat. Pada waktu itu sahabat nggak ada wudhu, mau wudhu nggak ada air. Falam yajidu, maka mereka tidak menemukan air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dicari dapat air sedikit. Maka Nabi mengatakan, ha guna, bawa air itu ke sini. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'ayatahu fil ina. Maka kata sahabat Anas, aku lihat Nabi meletakkan tangannya yang mulia di dalam air. Ketika itu, alladhi fihil ma'. Faqala, setelah Nabi meletakkan airnya, tangan beliau ke dalam air, beliau tak angkat. Kemudian beliau katakan, tawatta'u bismillah. Sekarang silahkan wudhu dengan tawatta'u bismillah. Wudhulah kalian, baca bismillah. Perintahnya jelas di sini. Berwudulah dengan bismillah. Yang mengatakan wajib, ya mengatakan ini perintah tegas. Yang mengatakan sunnah, ya ini perintahnya adalah tingkatan sunnah karena mengikuti dalil-dalil yang lain. Termasuk tadi ayat Al-Quran tidak menyebutkan di situ ada urutan berwudu. Nabi pun berwudu, menyuruh sahabat berwudulah dengan bismillah. Maka murid daripada Anas bertanya pada waktu itu, Thabit namanya, murid Sayyidina Anas bertanya, kam kanu, waktu itu kalian yang berwudu dari air yang mengalir di tangan Nabi ada berapa? Mereka pun, Sayyidina Anas mengatakan, nahwan min sab'ina rajulan, kami berwudu kurang lebih ada 70 orang waktu itu. Ketika Nabi Musa mengeluarkan air dari batu, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari tangan. Mana yang lebih hebat? Tentu hebat yang keluar dari tangan. Kalau batu itu memang secara akal itu memang tempat keluar air juga, walaupun tidak semua batu. Tapi kalau tangan, itu hal yang bahkan mustahil air keluar dari sana. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang tidak diberi mukjizat seperti Nabi Musa, tapi yang lebih besar dari itu diberikan oleh Allah. Itu kelebihan yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita ambil dari hadis itu adalah lafaz Nabi sendiri yang memerintahkan sahabat, tawaddu'u bismillah. Berwuduklah kalian dengan mengucapkan bismillah. Kemudian hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu liman bagi orang lam yadhkur ismallahi alaihi, yang tidak mengingat Allah, yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis tersebut Abu Dawud. Warwainahu min riwayat Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyah radhiyallahu taala anha wa Anas bin Malik wa Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhum. Rawainaha kullaha, kami meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya semua fi Sunanil Baihaqi, dalam kitab Sunan Al Baihaqi.
wa dha'afaha kullahal Baihaqi, akan tetapi sanad-sanad yang sebanyak itu mengenai hadis tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, atau secara umum bagi orang yang tidak mengingat Allah. Ini hadis semuanya didhaifkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Tadi kita juga sudah dengar Imam Ahmad mengatakan nggak ada hadis yang sabit menurut saya tentang perintah membaca bismillah ketika wudhu. Nah, ini dalil-dalilnya ulama yang mengatakan nggak wajib ya. Oh, Ustadz, kami pernah dengar katanya wajib, yaitu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Kalaupun ada ustadz zaman sekarang dia merojehkan, ya urusan dia. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, hadis itu semuanya dhaif. Tapi kalaupun dhaif, ya diamalkan, tapi tingkatannya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Ada beberapa kajian ustadz itu yang di internet, di YouTube, dia mengatakan wajib itu membaca bismillah ketika wudhu. Lah itu bukan pendapat jumhur ulama, harusnya dia beberkan pendapat seperti yang kita baca tadi. Ini kan bukan pendapat saya yang saya sampaikan, harusnya dibeberkan siapa yang mewajibkan, siapa yang tidak. Akhirnya umat kan tahu yang mewajibkan ulamanya mana, yang tidak mana. Ada memang dari satu qaul yang dikatakan dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan wajib, tapi yang sabit daripada Imam Ahmad bin Hambal malah beliau mengatakan saya tidak menemukan hadis yang sabit, maknanya nggak sahih tentang membaca bismillah di dalam wudhu. Dan kita tahu bahkan di dalam kitab ini diterangkan bahwa kalau ada orang sekelas, nah, di sini diterangkan qala ulama'il athar, berkata ulama-ulama ahli hadis, idza qala al-hafidh, apabila berkata satu orang al-hafidh yang betul-betul hafal jutaan ribuan hadis, alladzi ahata bi mu'dhamis sunnah, yang mana orang itu hampir hafal sebahagian besar sunnah. Kalau dia mengatakan bahwa aku tidak menemukan hadis ini, jadi ada orang misalkan dia mengatakan nggak ada itu hadisnya, kalau yang mengatakan itu sekelas Imam Ahmad diterima. Tapi kalau orang zaman sekarang 10 hadis pun tidak hafal, ngakunya memang ustadz, ngaji, ngajar di mana-mana, ditanya hukum dalam pengajian, ustadz mana dalilnya? Nggak ada itu, tengok-tengok dulu, hafal berapa hadis tuh ustadz? Tapi kalau sekelas Imam Ahmad mengatakan tidak ada hadisnya, padahal kan kemungkinan ada. Seperti apapun Imam Ahmad itu kan juga manusia, pasti ada kekurangan, tapi karena bahkan dalam satu riwayat diceritakan beliau hafal alfi hadis, 1 juta hadis hafal. 1 juta itu banyak sekali. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu cuma 4 ribuan. 4.000 dibanding 1 juta berapa? Al-Imam Al-Bukhari mengatakan aku hafal 600.000 hadis. Imam Bukhari. Imam Ahmad 1 juta. Nah, kalau sudah orang yang hafal 1 juta mengatakan saya nggak tahu, nah itu layak. Tapi kalau nggak hafal, kalaupun hafal ya paling 100, itu pun cuma hadis mat, sanadnya enggak. Sanad itu yang bersambung antara beliau sampai ke Rasulullah. Lah Imam Ahmad bukan cuma hafal hadis, hafal beserta dengan sanad-sanadnya. Maka ucapan Imam Ahmad seperti tadi, para ulama mengatakan memang menurut ulama ahli hadis, kalau yang mengucapkan ucapan aku tidak tahu hadis itu, kalau memang orang sekelas Imam Ahmad yang hafiz hadis, maka perkataan itu diterima. Ya sebaliknya berarti kalau yang mengucapkan levelnya bukan seperti Imam Ahmad, ya nggak layak. Itu keterlaluan namanya, terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau dia mengatakan tidak ada, terkadangan dia bukan nggak ada, dia nggak tahu. Orang zaman sekarang tidak pandai membedakan antara tidak ada dengan tidak tahu. Kalau nggak tahu ya sebaiknya katakan tidak tahu. Kalau nggak ada itu kan menafikan semuanya. Ini hadirin beberapa pembahasan yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang lanjutan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita dengar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang tidak ditanyakan? Ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Pak.
Pertama mengenai yang salam tadi, biasanya kita kan mengucapkan salam itu dengan cepat, salam sekarang melalui pos, tulis. Ini jawabannya bagaimana? Apakah dengan harus yang sama kalau tertulis? Ya. Jawabannya juga atau Di zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman dulu. Pertanyaan yang ditanyakan itu ada pembahasan terperinci nanti di belakang memang, karena pembahasan khusus. Dalam pembahasan Kitabus Salam, bab pembahasan tentang salam, Al-Imam An-Nawawi membahas diantaranya apa hukumnya ketika seseorang mengirimkan salam kepada kita melewati surat. Jadi itu sudah ada di zaman Nabi. Maka kalau ada orang mengirim salam kepada kita melewati surat, maka jawabannya kalau zaman dulu umumnya salam itu dengan kirim salam zaman dulu. Zaman dulu melewati kirim salam. Kalau memang yang mengirimkan salam itu orang, ya tentu orang yang mengirimkan salam dengan lisan, jawabannya juga dengan lisan. Kalau mengirimnya dengan surat, maka kalau kita balas dengan surat juga mencukupi. Tapi kalau kita jawab dengan lisan, nggak ada masalah. Kan kita misalkan nggak mau membalas suratnya kembali, ya berarti kan tidak ada tulisan yang akan kita kirim. Jawab dengan lisan, itu mencukupi. Dan hukumnya wajib untuk menjawab salam. Kalau kita di WA, WhatsApp itu ada orang menuliskan kepada kita Assalamualaikum, wajib membalas dengan tulisan salam. Kalau hanya tulisan singkatan-singkatan yang tidak difahami, tidak mencukupi. ASLMM, WRWB, nggak mencukupi itu. Karena itu nggak tahu apa artinya. Apa ucapan salam, maka itulah yang harus dijawab sesuai tulisan. Lah kalau kita jawab dengan lisan, boleh nggak? Ya boleh. Dia nulis dengan tulisan, itu kan ada apa namanya Pak? Voice note. Balas dengan suara, boleh. Itu juga menggugurkan kewajiban. Kalau kita tidak menjawab, maka kita menanggung dosa meninggalkan menjawab salam. Maka wajib. Terus juga, zaman sekarang ini kan zaman internet. Apa biasa copy paste itu. Kadang belum dibaca sudah dikirim. Lupa mereka kadang yang meninggal entah laki-laki entah perempuan, enggak jelas. Maka termasuk juga salam itu ada copy paste tulisan-tulisan yang berbentuk apalah macam-macam, yang mana kadang kalau kita yang dikirimin tidak fokus, tidak tahu itu salam. Kalau kita nggak tahu ya nggak wajib jawab. Tapi kalau kita tahu dan orang yang mengirim tadi, karena ini copy paste, dia dianggap mengamalkan sunnah salam, sebelum dia kirim dia baca juga dulu. Kalau dia copy paste ya salah-salah, enggak. Termasuk doa innalillahi wa inna ilaihi, panjang lebar itu doa orang misalkan mau mendoakan, dia baca baru dia dapat fadilah. Kalau dia cuma asal kirim enggak dapat fadilah. Maka disyaratkan memang orang yang mengirim itu membacanya, itu baru mendapatkan fadilah. Dan ini pembahasan tadi memang detail, nanti ada dalam pembahasan Kitabus Salam di bab akhir. Itu yang bisa saya jawab. Ada 2 pertanyaan tadi Pak. Lagi agak umum ini. Masa tadi katakan yang mengacu kepada Imam Syafi'i. Ya. Kalau misalkan Imam Syafi'i belajar sama Malikiyah, apakah Imam Syafi'i itu dikatakan Malikiyah? Ada kaidah di dalam usul fikih, mujtahid tidak boleh mengikuti mujtahid lainnya. Ini kaidah. Bermadhab wajib atau tidak? Jawabannya terperinci. Kalau memang kita belum sampai tingkatan orang yang bisa menggali hukum dari Quran dan hadis, pilihannya ngikut. Mengikuti itulah yang dikatakan bermadhab. Tapi kalau sudah mampu menggali Quran, hadis, ijma, qiyas, tahu nasakh, tahu mansukh, hafal hadis, hafal Quran, tahu hukum ahkam agama, nahu, sorof, tafsir, kurang lebih ada 15 keilmuan. Pakar dia dalam bab itu, haram hukumnya untuk taklid.
Jadi kalau dikatakan Imam Syafi'i, apakah boleh dikatakan mazhabnya Maliki? Nggak boleh, itu mujtahid itu. Mujtahid haram hukumnya ngikut-ngikut kepada fatwa lainnya. Jadi kalau ulama itu kalau sudah sampai tingkatan, jadi kalau mudahnya ini pemahaman madhab Bapak Ibu, sudah menjadi sunnatullah, kehidupan kita ini sudah dibagi oleh Allah dalam hal yang gampang, remeh. Bukan saya meremehkan, enggak. Saya menganggap dibandingkan madhab ya. Ada hal ringan, namanya kehidupan itu sudah terbagi. Mesti dalam hidup itu kan ada dokter, ada pasien. Kan nggak mungkin kita paksa setiap orang jadi dokter, nggak bisa. Ini dalam hal dunia ini, karena dokter kan ribuan, menunjukkan jadi dokter lebih mudah daripada jadi mujtahid. Buktinya jadi mujtahid sisanya cuma 4 ini yang tersisa. Saking susahnya seleksi. Hampir 1000 tahun seleksinya jadi 4. Kalau dokter berapa orang sudah dari zaman dulu? Lah yang dokter yang semudah itu dibanding memiliki satu fatwa yang menyendiri menjadi madhab, itu pun nggak boleh setiap orang jadi dokter. Umumnya manusia menjadi pasien. Lah, dokter pun ada tingkatan lagi. Ada yang spesialis. Nggak semua dokter bisa jadi spesialis. Kalau sudah nggak bidangnya, dia wajib hukumnya. Kalau udah urusan, oh ini bagian darah ini. Kalau nggak punya ilmu, tuh dokter umum wajib dia mengarahkan orang tadi kepada dokter spesialis penyakit dalam. Yang spesialis penyakit dalam ada cabangan lagi. Nggak semua dokter spesialis penyakit dalam punya ilmu tentang darah. Lah, itu sudah menjadi sunnatullah. Lah kalau untuk urusan bermadhab, apalagi. Lah kalau bahagian penyakit kesehatan saja kita harus taklid. Kan kalau datang ke dokter, umumnya orang kan taklid. Saya pun taklid kepada dokter. Kata dokter, ini obat 3x1, ini 2x2, ini 1x1. Saya nggak berani tanya tuh Bapak Ibu. Kok bisa nih dokter 3x1, enggak 4 aja. Saya nggak berani tanya itu Bapak Ibu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin punya ilmu berani nanya ya. Kalau saya nggak. Kenapa? Saya percaya dengan ilmu dia yang saya tidak miliki. Itu namanya taklid dalam hal itu. Agama apalagi harusnya. Jadi kaidah dalam usul fikih memang mujtahid nggak boleh ikut mujtahid lainnya kalau sudah sampai tingkatan mujtahid. Bukan ngaku-ngaku mujtahid ya. Kalau ngaku-ngaku itu bukan pembahasan kita. Jadi kalau memang sudah tingkatannya dan itu terbukti nanti dengan zaman, orang tuh kalau memang mujtahid akan punya madhab sendiri. Ya kalau nggak punya madhab, itu biasanya ngaku-ngaku atau madhabnya akan punah. Kan orang ngaku 1000 tahunan itu udah banyak sampai sekarang. Nah tapi terbukti kan hilang. Jadi kalau memang mujtahid tidak boleh mengikuti mujtahid lainnya. Itu yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Saya kira cukup atau ada pertanyaan? Pertanyaan lain ada? Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.